Wa man syahida as-subha, barang siapa yang hadir berjamaah salat subuh, faka'annama qama lailah, maka disamakan dengan apa? Dengan ibadah satu malam penuh. Nih ya. Jadi yang salat berjamaah subuh nih, yang salat berjamaah subuh kata Sayyidina Utsman diibaratkan seperti orang yang ibadah semalam-malam. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah khairu min salatil fadhi bisyabi wa isrina darajah. Hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, Bapak DKI serta jajarannya para asatidah para hujat, seluruh jamaah Masjidat Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam pemeliharaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ay makrun dan bita'lim semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Mau'idatul Mu'minin, Fadilatu Itmamul Arkan. Fadilah di dalam salat yang selanjutnya, yakni keutamaan menyempurnakan rukun yang ada di dalam salat. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha urijat wa hiya baydha'u musfirah taqulu hafadhakallahu kama hafadtani." Wa man shalla salatan li ghairi waqtiha wa lam yasbik wudu'aha wa lam yatim ruku'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha urijat wa hiya sauda'un mudlimah taqulu dayya'akallahu kama dayya'atani. Masyaallah. Baginda Rasul pernah bersabda, "Man shalla salatan li waqtiha." Barang siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang sholat li waqtiha, tepat pada waktunya, wa asbagha wudu'aha, dan juga dia menyempurnakan wudunya, wudu yang sesuai dengan ajaran syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya wudu-wuduan, bukan hanya wudu basuh-basuhan, tetapi wudu yang sesuai dengan ajaran, wudu yang dimana tahu mana sunnah-sunnahnya wudu, mana fardunya wudu, mana yang dimakruhkan di dalam wudu, apa saja yang membatalkan wudu. Jangan sampai sudah lama kita wudu, kita nggak tahu itu semua. Itu disempurnakan. Wa atamma ruku'aha, kemudian setelah itu dia menyempurnakan ruku'nya, ruku yang tumakninah, ruku yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah, bukan hanya sekedar membungkukkan tubuhnya, tetapi sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh syariat. Wa sujudah, dan kemudian dia menyempurnakan sujudnya, sujud yang sesuai dengan kadar, sujud yang benar. Wa khusyu'aha, juga menyempurnakan kehusuannya, kekhusyuan dalam salatnya. Urijat wa hiya baydha'un musfirah. Maka salat itu akan diangkat, salat itu akan diangkat ke atasnya, baydha'un, dengan apa? Dengan kriteria salatnya itu putih, musbiroh, terus memancarkan cahaya. Masya Allah, itu ya. Jadi sholat yang tepat pada waktunya, wudunya yang disempurnakan, rukunya yang sempurna, sujudnya sempurna, khusyuknya sempurna, diangkat. Pas diangkat sholat itu berwarna putih dan juga bersinar terang. Masya Allah. Takulu, maka sholat itu bisa berkata, apa yang dikatakan sholat? Hafadhakallahu kama hafadhani. Semoga Allah selalu menjaga, memeliharamu sebagaimana kamu menjaga dan memelihara aku. Kata sholat itu seperti itu. InsyaAllah. Makanya sholat itu harus sebenar-benarnya. Pakaian harus benar-benar bersih, tempatnya harus benar-benar suci. Jangan sampai sembarangan sholat pakai kaos doang, gitu ya. Pakai kaos doang, juga kaosnya udah seminggu nggak dicuci-cuci, ada tulisannya. Ya Allah, kadang kita tidak pernah memperhatikan nih ya, cara kita mengajarin anak kita juga harus benar. Kita ajak anak kita ke masjid, tapi harus sesuai pakaiannya dengan pakaian untuk ibadah.
ini mah dipakein pakaian bola gitu. Ya iya tuh di masjid teh lari-larian gitu, serasa itu di lapangan bola. Pakaian yang benar-benar bener untuk sholat, baju koko, insya Allah pantas Pak ya. Anak kita teng-teng bukan menuju ke masjid sendiri-sendiri, kadang nyuruh anak bapaknya ibunya mah di masjid, di rumahnya ya tong kamu ke masjid duluan tuh udah adzan, hari bapaknya diem nggak sholatnya di rumah. Awas, itu bukan pendidikan yang baik terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita gaduh rame. Kenapa? Karena orang tuanya pada sholat di rumah. Nanti disebutin di sini ketegasan Rasul tentang masalah sholat berjamaah, insyaallah nanti dibahas. Jadi tidak sembarangan gitu ya, tidak sembarangan. Seperti model kita di kantor, di pabrik atau di mana saja tempat kita kerja, jangan lupa bawa alat-alat buat sholat ganti. Itu ya, dalam tas kita ada apa? Sarung gitu ya, ada salinnya gitu, ada baju koko yang bersih, ada peci sejadah, insyaallah itu. Ini mah pakaian kerja eta gitu. Terus ketika sholat pakai sholat lagi gitu. Kadang ada yang orang-orang yang suka bikin alasan, maaf ustadznya, saya mah gak sholat gitu. Kenapa? Kotor gitu. Itu bahasanya. Itu karena pakai pakaiannya pakaian kerja. Ya iya, kalau nggak bawa salin ya iya. Alasan doang gitu emang orang-orang yang nggak mau sholat. Gitu ya, bawa gitu, insyaallah yang bersih, yang pantas itu. Bahkan Rasul mah kalau sholat itu masya Allah pakai yang paling bagus, pakai yang paling bersih, gitu ya. Selanjutnya, ini sebaliknya. Waman sholat sholatan li ghairi waktiha. Barang siapa yang sholat tapi tidak pada waktunya. Walam yasbiq wudu'aha, kemudian wudunya tidak disempurnakan. Walam yatim ruku'aha, ruku'nya tidak sempurna. Wala sujudaha, sujudnya juga enggak sempurna. Ya Allah. Wala khusyu'a, boro-boro husunya juga jauh. Urijat wa hiya sauda mudlima. Nanti sholat yang model begitu ketika diangkat dia ngomong dengan rupa yang menyeramkan gitu, sauda mudlima, udah hitam, mudlimah lagi gelap. Tentunya kan ada nih model-model orang gitunya hitam tapi ada juga yang bercahaya. Cuma hitam lestrengnya, hitamnya hitam apanya, gelap gitu, masya Allah. Ya Allah, begitunya. Sama dengan diibaratkan seperti sholat itu ketika diangkat nanti yang model begitu, itu warnanya udah hitam terus gelap lah. Takulu, nah si sholat yang model begitu ngomong, doya'akallahu kama doya'atani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, masya Allah. Itunya, itu ngedoain sholat kita, boro-boro ngedoain baik, yang doainnya buruk. Nauzubillah summa na'udzubillah. Makanya kemuliaan seorang mukmin itu dilihat dari sholatnya. Mulianya seorang mukmin itu dilihat dari sholatnya, bagaimana dia sholat. Hatta idza kanat haitsu Allah, bagaimana Allah menghendaki. Li fatika ma yulabbasabul huk, Allah akan apanya? Lipat. Gitu ya. Salat yang model gitu dilipat-lipat gitu oleh Allah. Sebagaimana dilipat-lipatnya baju yang sudah rapuh, yang sudah busuk.
terus fayudrabu biha wajhahu, kemudian dipukulin, dilemparin ke mukanya orang yang sholatnya. Insyaallah itu ya. Jadi sholat itu nanti dikuak-kuak gitu ya, dilipet-lipet itu, dilemparin ke muka orang yang sholat yang enggak benar. Insyaallah itu ya. Jadi sempurnakan ya rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Jangan sampai kita nggak tahu lagi rukun sholat itu ada berapa gitu ya, dari mulai 14, 17, 19 sampai 20 lebih itu ya rukun sholat. Kenapa? Karena ini ringkasan daripada kitab Ihya, makanya rukun sholat itu termasuk khusyuknya itu. Jadi menurut Imam Ghazali khusyuk itu termasuk rukun sholat. Berat ya ini kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena dalam kitab tasawuf sholatnya itu sholat batin, bukan hanya gerak tubuh yang zahirnya saja, tetapi juga yang sholatnya itu juga batinnya. Kan banyak ya orang-orang yang sholat cuma zahir saja. Makanya dalam keterangan dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan, bagaimana orangnya sholat mah sholat gitunya, ke masjid mah ke masjid, tapi perbuatannya jahat, buruk gitunya, keji, munkar mah terus gitu. STMJ-nya sholat terus maksiat jalan, berarti ada yang salah di dalam sholatnya itu. Awas ya, jadi yang salah itu apanya? Sholatnya itu. Jadi harus diperbaiki. Kenapa? Karena banyak orang yang sholat itu nggak tahu rukunnya itu ya. Jangan sampai kita nggak tahu rukun sholat, belum syarat sahnya. Syarat sahnya sholat ada berapa yang menjadi syarat bahwa sholat kita dianggap sah. Itu jangan sampai nggak tahu rukunnya ada berapa. Dan nanti yang apa? Yang sunnahnya, kan di dalam sholat itu ada sunnah kebagi dua ya, sunnah hayat, ada sunnah abad. Tuh kalau sunnah abad ketika kita lupa itu yang ninggalin sunnah tersebut, maka harus ditambal dengan sujud sahwi seperti itu. Harus tahu mana sunat abad, terus harus tahu lagi mana sunat hayat. Terus yang dimakruhkan di dalam sholat, jangan sampai kita sholat tapi makruh. Makruh itu dibenci Allah gitu. Itu ya, makruh itu dibenci Allah. Atau kata makruh itu secara kaidah ilmu fikih, ta'rif definisinya adalah wala yu'aqabu ala fa'lihi wa yusabu ala tarkihi. Jadi ketika dilakukan tidak apa-apa ya, tidak disiksa. Tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Itu ya, seperti ngerokok. Ngerokok makruh. Nah, orang yang ninggalin ngerokok dapat pahala, yang rokok tidak disiksa gitu. Itu seperti itu. Ini makruh. Jadi harus tahu yang dimakruhkan dalam sholat itu apa saja. Kemudian yang harus tahu lagi apa saja yang membatalkan sholat, baik sholat secara syariat, secara zahirnya yang membatalin secara zahirnya, ataupun yang membatalkan secara batinnya, alias apa? Pahala. Jangan sampai kita sholat pahalanya nggak dapat. Model tadi, nawasnya sama hanya dengan puasa nanti. Was. Makanya insya Allah nanti kita sedikit-sedikit bahas tentang masalah puasa. Ilmunya penting. Kita mau menghadapi puasa, kita harus tahu juga ilmunya tentang seputaran puasa. Ini penting. Seperti halnya kita mau ngebangun rumah, kita harus persiapan apa dulu? Bahan-bahannya gitu. Di antaranya nih
untuk menghadapi puasa bahannya apa? Kita tahu dulu ilmunya. Seperti itu. Nah, ngebangun rumah juga harus tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya siapa? Arsitek, tukang bangunan, gitu kan? Coba kalau yang nggak tahu, coba yang ngerjain rumah, kira-kira rumah kita gimana? Ya karu-karuan, seminggu ketiup angin langsung roboh. Gitu. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Itu masalah dunia gitu ya. Apalagi masalah akhirat, model sholat buat kita bekal nanti. Dan itu merupakan kewajiban, harus benar-benar ilmunya. Puasa, zakat, ibadah haji sama gitu ya. Awas. Bahkan ini termasuk fardu ain. Awas ya, kita belajar wudu itu fardu ain itu. Yang diwajibkan ain itu adalah model masalah seperti itu. Kita belajar sholat, nah itu fardu ain. Tentang puasa juga sama fardu ain. Jangan sampai kita puasa tapi nggak dapat pahala. Kata Rasul kan gitu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atsi wal ju. Itu kata Rasul kan. Banyak diantaranya orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali cuma apa? Nahan lapar aja sama haus. Itu kata Rasul ya. Berarti apa? Ada 5 perkara ya yang membatalkan pahala puasa. Ya Allah, makanya penting kita belajar ilmunya tentang masalah puasa. Sama halnya lagi dengan zakat itu ya, atau ibadah haji atau ibadah umroh, itu sama. Kita mau umroh, ilmunya dulu itu. Karena banyak ketika di sana saya lihat gitu celengak-celengok gitu orang yang mau ibadah umroh itu ya. Kenapa? Karena mereka kebanyakan mengandelin mutawib, bacaan-bacaan yang nggak hafal. Mereka itu pada bingung pas ngelihat apa Ka'bah itu, nangisnya nangis bingung. Iya, nangisnya bukan nangis bahagia gitu. Nangisnya nangis bingung, saya harus baca apa? Kaifiyahnya bagaimana kan gitu, seperti itu. Itu harus tahu. Banyak seperti orang-orang seperti itu, nangis gitu. Itu ya, makanya penting ilmunya untuk itu semuanya. Dah. Fadilatul jamaah. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah ini nih, insyaallah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatul jam' atau sholatul jamaah tabtul sholatul fard, mengungguli sholat sendirian fardhu bisab'i wa isrina darajah, dengan perbandingan 27 derajat. Itu perbandingannya 27 derajat. Kalau yang sholat sendirian itu 1. Itu juga kalau benar kan kita ya, kalau sesuai dengan syarat sahnya, tahu rukunnya dan sebagainya, itu dapatnya cuma 1. Masya Allah. Tapi kalau sholat berjamaah itu 1 kali itu dapatnya berapa? 27 derajat. Masya Allah. Tapi banyaknya orang yang tahu tapi nggak mau gitu ya. Orang tahu, sebenarnya orang itu pada tahu pahala sholat berjamaah itu besar, 27 derajat, tapi banyak yang tidak mau. Coba nih seandainya begini ya, seandainya karena kita ngelihat urusan dunia, makanya harus dipancing pakai dunia. Seandainya itu, nih Pak Haji, ketua DKM kita, kata Pak Haji, yang sholat berjamaah dikasih uang 20.000, yang kecil aja dulu ya, 20.000. Kira-kira masjid ini penuh apa enggak? Penuh nggak Bu? Apalagi ibu-ibu. Wah, kalau dengar 20.000 lumayan ya. Ya.
Tapi kalau kata Rasul, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Dikasihnya itu 27. Jongjol ini. Jojong baik gitu. Menang-menang baik kan gitu ya. Sholatnya di rumah baik gitu. Ya Bu, ya bener gak Bu? Coba apalagi ibu-ibu. Nih kalau lagi ada apa teh gebiar sel besar-besaran 50%, apalagi tambah 50 plus 20. Ya Bu ya, kira-kira banyak yang datang gitu? Coba ya. Sekarang bulan Rajab Bu ya, ini pahalanya berlipat-lipat nih ya sholat itu. Kayaknya 27 lebihin Bu, plus pakai plus. Kira-kira banyak gak yang sholat berjamaah? Nambahin apa ngurangin? Coba, Masya Allah. Seperti itu ya. Kenapa? Karena pandangan kita yaitu ke hal-hal yang berbau dunia seperti itu. Apalagi kalau kata Pak Haji, kalau yang setahun nih, yang setahun yang paling banyak sholat, ngikut sholat berjamaah masjid umroh gratis. Kira-kira penuh gak di masjid At-Taqwan? Itu ya, Masya Allah, pasti penuh gitu. Allah seperti itu. Padahal kata Rasul ad'afan mudha'afah, itu ya dilipat sampai kita tidak tahu berapa lipat yang akan kita dapat dari pahala sholat berjamaah. Masya Allah, sampai-sampai para sahabat yang ketinggalan sholat berjamaah, sholatnya semalam suntuk karena saking pengen ngebandingin satu kali sholat berjamaah. Kata Rasul tidak mungkin akan bisa sama. Coba, tidak mungkin akan bisa sama, walaupun engkau sholat satu malam suntuk untuk mengganti sholat berjamaah satu kali. Masya Allah, rugi ya. Masya Allah, kemarin ya rugi banget nih. Ketika sakit ya Allah, sholat duduk, belajarnya berdiri, ya Allah puyeng kan gitu. Ya Allah, itu maka nikmat ya kita bisa sholat di subuh ini. Ya Allah, ini satu kenikmatan yang Allah berikan untuk kita, apalagi pakai plusnya ngaji itu ya, apalagi pakai ada plus-plusnya nih ngaji. Ya Allah, apalagi ngajinya sampai jam 7. Waduh, kita nggak tahu berapa puluh karung ya, pahala yang akan kita dapat. Masya Allah, itu Bu ya. Masya Allah, jangan takut Bu, nanti kita akan lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apa, sekecil apapun pahala yang kita amal yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, di akhirat akan kita lihat pahalanya model gimana. Dan juga keburukan sedikit apapun, sekecil apapun yang kita lakukan ketika di dunia, maka pasti kita akan lihat siksanya nanti di akhirat. Insyaallah gak mungkin ketuker Bu, gak mungkin ketuker. Kita akan lihat nanti, oh ternyata kata Ustadz ini pahala, Masya Allah. Itu ya, makanya orang-orang yang meninggal yang tidak baik gitu ya, ketika hidupnya, semasa hidupnya menjerit itu teriak-teriak, cuma yang tidak ngedenger itu kan cuma sakolain kita manusia sama jin yang tidak dengar. Kalau binatang itu dengar jeritan-jeritan orang yang sudah meninggal, tetapi ketika masa hidupnya disia-siakan. Pada apa jerit-jeritan, Masya Allah. Itu ya, pada nangis. Law akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu aku minas sholihin. Itu seandainya sebentar saja bisa balik lagi ke dunia ini, asaddaqu aku minas sholihin, aku akan sedekahkan harta bendaku tuh, dan aku akan jadi orang-orang soleh. Terlambat Mas, terlambat Mbak gitu kan, kata malaikat udah terlambat, kamu udah mati gitu. Insya Allah begitu ya. Nah,
Makanya Bu, Pak gitu, jangan sampai kita nunggu masa itu gitu ya, baru kita menyesal. Ini ada plus-plusnya nih, sholat subuh, bari plusnya pengajian, Masya Allah. Untung nggak? Untung apa enggak? Untung sekali, ya untung sekali. Nih apalagi nih, pahala itu tadi kita kan datang dari rumah ke masjid gitu ya, berangkat dari rumah ke masjid, kemudian kita sholat berjamaah, kemudian kita duduk gitunya sampai isyraq gitu ya. Sekarang isyraq jam berapa ya? Nggak ada di sini ya. Kalau isyraq ada ya jam 6 kurang lah ya, sekitar jam 6 kurang. Itu kita duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk ya nggak apa-apa lah, sambil nyender tidur nggak apa-apa. Itu sampai isyraq. Kata Rasul pahalanya nih, pahalanya seperti apa? Seperti ibadah haji dan umroh taman. Itu kata Rasul. Gitu ya, daripada kita nunggu-nunggu sekarang umroh haji susah, banyak yang dipending dan sebagainya. Masya Allah, dalam pandemi seperti ini. Makanya ada solusinya nih, sholat subuh di masjid berjamaah gitu ya, terus ngikutin pengajian sampai isyraq, terus sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama gitu ya dengan ibadah haji dan umroh. Ini kata Rasul, kita percaya nggak kata Rasul? Percaya. Tuh ya, taman kata Rasul, sempurna. Masya Allah. Coba kurang gimana ya? Masya Allah. Besar Ibu ya. Tadi dia 50% tambah 20%. Ya Allah. Masya Allah. Itu ya. Selanjutnya. Warawa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam faqidan nasa bi ba'di salat. Abu Hurairah pernah meriwayat nasunya baginda Rasulullah SAW pernah kehilangan jamaah gitu ya, tiba di sholat, sebagian sholat. Pada sebagian sholat ketika itu Rasul itu kehilangan ini jamaah mana gitu, gitu ya. Itu pada satu, ternyata bukan zaman kita saja ya yang pada hilang jamaah gitu. Ternyata pada zaman Rasul pernah nih. Ini Abu Hurairah yang menceritakan. Ini jamaah pada kemana gitu. Faqala laqad hamamtu an amir rajulan yusalli bin nas. Ini kata Rasul, saya bermaksud, ini kata Rasul, bermaksud untuk memerintahkan seorang laki-laki yang jadi imam menggantikan saya gitu. Nanti summa ukhalifu ila rijalin yatakhallafu anha. Kemudian kata Rasul, aku akan belakangan itu ngelihat laki-laki yatakhallafuna yang ketinggalan anha dari sholat berjamaah gitu. Jadi mau apa? Dilihat nih siapa yang enggak sholatnya itu. Nah mampunya maksudnya seperti itu, dilihat yang kagak sholat siapa ya. Kemudian fa ukhriqu alaihim buyutahum, kemudian rumah-rumahnya akan aku bakar. Itu kata Rasul, akan aku bakar rumahnya nanti. Gitu ya. Padahal kita tahu Rasul itu ya Allah orangnya penyayang, pengasih. Rasul itu sangat itu sayang pada para sahabatnya. Tetapi kalau urusan berjamaah tegas. Dalam hadis yang lain layan tahiyan gitu. Ini kata Rasul yang udah ketahuannya, yang sholatnya di rumah sendirian, tidak berjamaah. Udah kata Rasul, udah jangan diulangi lagi. Itu kata Rasul. Udah sekarang jangan diulangi lagi. Kalau masih ngeyel sholat di rumah baik la ukharriqunna buyutahum, ku akan bakar rumahmu gitu. Insyaallah. Ini tegas banget Rasul ini. Itu kenapa Rasul sampai menegaskan tentang masalah berjamaah itu? Tadi saking sayangnya Rasul, karena apa? Satu kali gitu berjamaah tidak bisa diganti dengan apa? Walaupun sholat seharian penuh, kita pengen mengganti sholat berjamaah satu kali. Masya Allah. Itu ya saking sayangnya Rasul kepada umat
umatnya. Kemudian qala Utsman radhiyallahu anhu murtafi'ana. Nih Sayyidina Utsman mengatakan seperti ini. Ini asarnya. Kalau dawuh Rasul itu hadis, nah kalau dawuh sahabat itu namanya asar. Nah asar sahabat mengatakan nih, kata Sayyidina Utsman, man syahidal isya'a, barang siapa yang hadir sholat isya, faka'annama qama nisfal lailah, maka sama saja dengan dia ibadah setengah malam. Ya, ibadah setengah malam. Insyaallah. Itu ya sholat setengah malam. Ada nggak yang pernah sholat setengah malam? Sholat setengah malam, Masya Allah. Wa man syahida subuh, barang siapa yang hadir berjamaah sholat subuh, faka'annama qama lailah, maka disamakan dengan apa? Dengan ibadah satu malam penuh. Nih ya. Jadi yang sholat berjamaah subuh nih, yang sholat berjamaah subuh kata Sayyidina Utsman diibaratkan seperti orang yang ibadah semalam-malam. Ya Allah. Wa qala Muhammad bin Wasi, manis aman istaha minad dunya ila salasa, tidak ada yang aku inginkan dari dunia ini cuma 3 hal. Yang pertama ahon, satu saudara, in ta'awwajtu qawamani, ketika aku bengkok, gitu ya, ketika aku bengkok tidak sesuai dengan aturan, maka dia yang akan meluruskan. Ini ya saudara seiman, saudara semuslim yang saling menyayangi karena Allah. Ketika saudaranya bengkok nih dari aturan, maka dia yang akan meluruskan. Jangan dibiarin baik dia mau nyemplung ke jurang teh antepin baik. Kalau saudara yang benar-benar saudara, ketika apa? Ketika saudaranya mau masuk kepada kesesatan, maka dia yang akan meluruskan. Kemudian waqutan minar rizqi afwan bi gharitan, yang aku inginkan adalah makanan pokok nih, itu ya, makanan pokok dari rizki yang halal, itu ya, dari rizki yang halal, bi gharitan, terus apa, tidak berat, gitu. Ini seperti itu kan kita inginkan, seperti itu. Jadi nggak berat tapi bisa dapat. Kemudian wassalatu fil jamaah yurfa'u anha sahwaha wa yuktabu li fadlaha, dan juga sholat berjamaah. Itu sholat yang berjamaah itu yang diinginkan oleh siapa tadi? Muhammad bin Wasi. Kemudian waqala Abul Hasan sedikit lagi, la tusallu khalfa rajulin la yakhtalifu ilal ulama, janganlah engkau salat di belakang laki-laki yang tidak pernah belajar ilal ulama, kepada ulama. Itu ya, berarti yang harus di belakang orang alim. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man sami'al munadi, siapa saja yang mendengar panggilan orang yang memanggil adzan, orang memanggil salat, yaitu orang yang adzan, falam yajib walam yurid khairan walam yurabbi, kemudian tidak menjawab, ya, tidak menjawab, lam yurad khair, maka dia tidak menginginkan kebaikan dan juga kebaikan tidak mungkin datang kepadanya, insyaallah. Maka ketika ada yang adzan, ada yang iqamah, jawab, itu ya, jawab. Fadilatus sujud, mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah SWT memberikan keberkahan untuk semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita, cita-cita kita, maksud-maksud kita, mudah-mudahan yang baik ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, juga memberikan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fiqila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.